4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Milasari. Saya mahasiswa kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan retardasi mental. Pengertian menurut Schwartz dalam Arvandi 2012, retardasi mental yaitu suatu kondisi di mana anak mengalami hambatan pada perkembangan mental, tingkat inteligasi, bahasa sosial, dan motor. Biologi dari retardasi mental. Yang pertama ada trauma sebelum dan sesudah lahir, yaitu contohnya perdarahan intrakranial. Yang kedua ada infeksi bawaan dan sesudah lahir, contohnya meningitis. Yang ketiga ada gizi. Yang keempat ada kelainan kromosom. Yang kelima ada keracunan, contoh keracunan metil merkuri. Klasifikasi dari retardasi mental. Yang pertama ada retardasi mental ringan, yaitu tingkat nilai kecerdasan IQ 50 sampai 55 sampai 70. Yang kedua ada retardasi mental sedang, yaitu nilai tingkat kecerdasan IQ 35 sampai 40 sampai 50 sampai 55. Yang ketiga ada retardasi mental berat, yaitu tingkat nilai kecerdasan IQ 20 sampai 25 sampai 35. Selanjutnya ada retardasi mental sangat berat, yaitu tingkat nilai kecerdasan IQ di bawah 20 atau 25. Dan yang terakhir ada retardasi mental dengan keparahan tidak ditentukan, jika terdapat kecurigaan kuat adanya retardasi mental. Dan gejala dari retardasi mental. Yang pertama ada lamban dalam mempelajari hal baru. Yang kedua ada cacat fisik dan perkembangan gerak. Yang ketiga adanya kurang dalam kemampuan menolong diri sendiri. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada plasma asam dan lemak. Yang kedua ada laktat dan pirufat darah. Yang ketiga adanya serum asam amino. Komplikasi dari retardasi mental. Yang pertama ada gangguan kejang, konstipasi, gangguan sensoris, dan kesulitan untuk makan. Yang terakhir adanya penatalaksanaan. Penatalaksanaan medis contohnya adalah antidepresan, misalnya yaitu fluoxetine, atau penatalaksanaan keperawatan yaitu terapi bermain, misalnya dengan memilih permainan dan aktivitas olahraga yang sesuai. Misalnya orang tua memilihkan anaknya untuk bermain, menggambar, atau terakhir ada main bola dengan temannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengkajian terlebih dahulu. Yang pertama, ditemukan adanya ketidakmampuan atau seseorang melakukan tugas perkembangan sesuai dengan kelompok usia dalam tahap pencapaian tumbuh kembang. Yang kedua, adanya perubahan pertumbuhan fisik yang tidak sesuai dengan standar pencapaian tumbuh kembang. Yang ketiga, adanya perubahan perkembangan perilaku. Diagnosa keperawatan yang dapat disimpulkan yaitu adanya gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Definisi dari diagnosa tersebut yaitu kondisi individu mengalami gangguan kemampuan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kelompok usianya. Tujuan keperawatan yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan perkembangan usia anak pertengahan adekuat dengan kriteria hasil. Yang pertama, bermain berkelompok, sering menunjukkan sampai secara konsisten menunjukkan. Yang kedua, menunjukkan kreativitas, sering menunjukkan sampai secara konsisten menunjukkan. Intervensi yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, bina hubungan saling percaya. Yang kedua, instruksikan klien untuk mengenal perilakunya sendiri. Yang ketiga, bantu klien berhadapan dengan adanya perubahan peran. Yang keempat, jadwalkan kunjungan terkait dengan perkembangan situasi strategi yang tepat. Yang kelima, libatkan keluarga maupun orang terdekat jika memungkinkan. Baik, sekian presentasi yang sudah saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.